Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jihan Pustaka Media. Teman-teman, hari ini kita akan coba mereview sebuah novel yang baru terbit. Judulnya Awan di Atas Rumah Bako. Kita awali dengan review tampilan. Secara layout, novel ini sangat bagus sekali, rapi, hasil cetakannya juga baik. Kemudian ada bonus penanda baca. Kemudian buku ini tebal, isinya 103 halaman. Novel ini settingnya di Nagari Minangkabau, tanah datar. Jadi ceritanya bernuansa Minangkabau. Juga menggunakan istilah-istilah Minang di dalamnya yang tidak di-Indonesiakan. Misalnya nama daerah seperti Tanjuang Baru, bukan Tanjung Baru tapi Tanjuang Baru. Limo Kaum, bukan Lima Kaum tapi Limo Kaum. Batu Sangkar sendiri pun ditulis Batu Sangka untuk mendapatkan nuansa Minangnya. Jadi digunakan kata aslinya, bukan kata yang sudah di-Indonesiakan. Jadi kata asli, dan nanti ada keterangannya. Itu dari settingnya. Untuk isinya, kisah ini bercerita tentang tokohnya Awan, seorang anak yang dibesarkan oleh Dito dan Desti. Dito dan Desti ini pasangan yang tidak punya anak. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk membesarkan Awan. Awan ini anak yang selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari keluarga aslinya, baik dari neneknya, dari sepupu-sepupunya, sehingga dia diperlakukan secara tidak adil. Nah, akhirnya Dito dan Desti merasa mereka lah yang sebaiknya membesarkan Awan. Nah, maka Awan diangkat anak oleh Dito dan Desti yang kebetulan mereka belum punya anak. Dito sendiri, kalau saya menebak, itu merupakan kisah asli dari si penulis, Budi Harto Dito, dan istrinya itu Desti, ya, singkatan dari Desmiarti. Ini tebakan saya. Nah, kemudian Awan ini beranjak dewasa, beranjak remaja hingga usia SMA. Ternyata Awan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, seorang laki-laki yang dicintainya. Tapi Dito dan Desti tidak menyukai. Namun Awan tetap dengan pilihan cintanya. Di sini konflik dimulai. Akhirnya Dito dan Desti pun mulai marah, tidak suka dengan pilihan Awan, dan sikap Awan mulai berubah sampai suatu hari Awan tertangkap basah oleh Dito sedang berada di rumah laki-laki yang dicintainya. Dito tidak mengatakan Awan berbuat macam-macam, tapi itu sudah merupakan suatu hal yang di luar batas. Akhirnya Dito marah. Dito pun memulangkan Awan kembali ke keluarganya, dan dia tidak menaruh rasa cinta, rasa kasih sayang lagi kepada Awan sejak itu. Sampai akhirnya Awan akan menikah. Awan pun menemui Dito untuk menyampaikan keinginannya menikah, sekaligus mengundang Dito. Tapi Dito sudah patah arang dengan Awan. Dito tidak sudi untuk hadir di pernikahan Awan, baik akadnya di masjid maupun ketika baralek di rumah. Bahkan dalam tradisi Minang, anak bako yang sudah menikah biasanya berkunjung, disebut dengan manjalang. Nah, ketika Awan datang menemui Dito, Dito pun tidak mau menemuinya. Dito memilih berdiam di kamar. Hanya Desti yang menemui, itu pun hanya sebentar. Dan bagaimana akhir dari kisah Awan dan Dito? Apakah Dito dan Desti akhirnya menerima Awan kembali, ataukah Dito dan Desti sudah
memutuskan untuk tidak menyayangi awan lagi. Nah, ini ada 3 buah novel Awan di Atas Rumah Bako yang akan diberikan secara gratis bagi kawan-kawan yang mengikuti pelatihan menulis novel di Payakumbuh dalam tema Merdeka Menulis bersama novelis-novelis fenomenal. Ada Engku Muhammad Subhan, penulis novel dan pegiat literasi. Ada juga Uninaya R, penulis novel produktif dan juga pegawai Balai Bahasa Riau. Dan ada juga novelis bombastis Muhammad Rozi Mandaliko yang akan hadir nanti pada 14 Agustus di Kafe Ruang Temu Sungai Batang Agam, Payakumbuh. Pastikan Anda menghadiri acara dan berkesempatan mendapatkan novel yang luar biasa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.